3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Aku si pelakor bagian ke-24. Rio sudah berjanji untuk tidak mengutak-atik medsos Sarah, tapi tentu saja itu hanya sebatas di mulut doang. Karena saat bersama Sarah, handphone Sarah pun akan pindah ke tangan Rio. Dan tentu saja Rio akan memeriksa segala isi handphone Sarah. Mulai dari pesan-pesan, siapa yang menelpon, dan tentu saja seluruh akun medsos Sarah akan diperiksa Rio. Malah sering Rio lah yang membalas seluruh komentar-komentar teman-teman Sarah di Facebooknya misalnya. Tapi teman-teman di Facebooknya mengira Sarah lah yang membalas komentar mereka. Karena itu akun Facebook Sarah, inbox FB, DM dari Instagram, semua dibuka dan diperiksa oleh Rio. Parahnya Rio membalas semua pesan-pesan itu, sekalipun pesan itu berasal dari laki-laki yang iseng. Awalnya memang Sarah membiarkan dan tak ambil pusing, karena segimanapun Sarah protes, akhirnya itu akan hanya jadi pertengkaran, bukan jalan keluar. Setelah Rio tak ada, begitu banyak notifikasi yang masuk dari pesan-pesan tersebut. Seperti biasanya, Sarah tetap tidak peduli dan cuek pada pesan-pesan tersebut, tidak pernah membuka apalagi membacanya. Tapi pada satu waktu, secara tidak sengaja Sarah membaca satu pesan yang ada di screen handphonenya. Sarah penasaran dan kemudian membuka pesan-pesan yang masuk. Tentu saja Sarah sangat kaget, sangat marah. Rio membalas semua pesan-pesan dari laki-laki iseng tersebut dengan kata-kata yang tak kalah vulgar, tak kalah jorok. Tentu saja para lelaki iseng itu semakin semangat karena menyangka itu adalah Sarah. Sarah yang membalas pesan-pesan mereka itu. Rio membuat Sarah itu seperti perempuan yang murahan dan gampangan. Sarah sangat marah. Sarah sampai berteriak kasar yang membuat Rio kaget. Rio nggak menyangka kalau Sarah yang biasanya sabar dan suka mengalah bisa sekasar itu. Sekalipun Rio meminta maaf berkali-kali dan membujuk Sarah dengan cara apapun, Sarah tak bergeming. Rio terblokir di segala aksesnya ke Sarah berbulan-bulan. Sarah benar-benar marah dalam diamnya. Waktu Sarah harus ke Manado karena ada kerjaannya yang gak bisa Sarah alihkan ke orang lain apalagi dibatalkan kerjaan itu, Sarah tetap diam dan tidak mau bertemu dengan Rio. Sama sekali tidak ada komunikasi. Segala cara Rio lakukan. Rio sampai merayakan ulang tahun Sarah dengan mengundang pimpinan-pimpinan kantor pusatnya yang kebetulan saat itu sedang berada di Manado. Sarah menghadiri perayaan ulang tahunnya karena menghormati bosnya, pimpinan-pimpinan Rio, karena mereka semua mengenal Sarah. Sepanjang acara itu berlangsung, Sarah hanya berkomunikasi dan ngobrol dengan pimpinan-pimpinan ataupun orang-orang kantor yang Sarah kenal. Tidak sama sekali dengan Rio. Sarah tidak peduli apapun anggapan orang lain karena melihat Sarah tidak pernah berkomunikasi dengan Rio. Usaha Rio gagal total. Sarah kembali ke Jakarta tanpa satu kata pun pada Rio. Sarah juga memutuskan untuk tidak lagi menerima klien-klien baru untuk Manado. Karena Sarah sudah tak ingin lagi ke Manado, apalagi buka usaha di Manado. Lia, yang sering dimanfaatkan oleh Rio sebagai perantara saat Rio dan Sarah berantem, sering mengirim foto-foto Rio. Rio terlihat kurus dan lusuh. Sarah juga mendapat laporan dari anak buah di kantor Rio bahwa Rio tidak fokus kerja. Tapi Sarah tetap keras kepala. Jreng jreng jreng, jreng jreng jreng. My dearisti, terima kasih ya untuk komentar-komentarnya, saran-sarannya. Terima kasih juga untuk like-nya, apalagi untuk subscribe-nya. Oke? Kita lanjut. Suatu pagi, Rio sudah berdiri di depan rumah Sarah, bertepatan Sarah akan pergi. Hampir 5 bulan lamanya mereka berdua tak ada komunikasi apapun. Ra, maaf, kata Rio menatap Sarah.
Sarah tetap cuek dan tetap melangkah pergi. Sarah merasa tak harus pura-pura ramah karena tata krama. Bahkan saat pembantunya menelpon Sarah memberitahu Rio sakit, Sarah tetap cuek, tetap menyelesaikan kerjaannya, bertemu dengan klien, dan pulang ke rumah menjelang tengah malam. "Mah, Om Rio sakit tuh, panas tinggi banget mah dari tadi pagi datang itu," lapor Brian pada mamanya. Sarah diam saja. Setelah selesai mandi, baru Sarah ke kamar tempat Rio tidur. Sarah meraba dahi Rio. Tangannya terasa seperti terbakar. "Nih orang kenapa sih cuma bisa bikin repot doang? Kalau lagi senang-senang dengan wanita-wanita lain." Sarah ngomel dan mengompres Rio. Rio mengigau. Sarah menatap Rio yang lemah. Barangkali sekalipun Sarah membunuhnya, Rio tak bisa melawannya. "Yo, kamu tadi minum obat harammu itu gak sih?" tanya Sarah. Sarah ingin memberi Rio obat, tapi Sarah ragu-ragu, takut akan ada efeknya kalau Rio sudah mengonsumsi obat penenangnya. Tentu saja Rio tak menjawab pertanyaan Sarah. Rio malah makin mengigau gak karuan. Sarah menelpon Dion, temannya yang seorang dokter. Agak lama baru Dion muncul, tentu saja dengan omelan dan gerutuan, karena itu tengah malam. "Hei perempuan, bisa tahu diri dikit gak sih? Ini tengah malam. Aku baru beberapa menit tidur saat kamu telepon. Kamu pikir rumahmu ini depan rumahku?" omel Dion. Rumah Dion di Jakarta Barat, perlu sekitar 1 jam perjalanan ke rumah Sarah. Itu pun karena gak macet, karena tengah malam. "Maaf ya dokter gantengku, abis cuma namamu yang ada di kepalaku, yang terlintas di otakku," jawab Sarah tersenyum manis pada Dion. "Bah, rayuanmu itu sudah jadul," jawab Dion. "Jadul tapi manjur," sahut Sarah. Dion tertawa dan menjitak lembut kepala Sarah. Sarah sahabat dan perempuan yang dicintai Dion, tapi tak bisa dimiliki. Dia hanya bisa ada sebagai sahabat, tak bisa lebih. "Siapa dia, Ra?" tanya Dion. "Kekasih gelapku," jawab Sarah tertawa. Dion menatap Sarah seperti meminta penjelasan. "Udah, tolong periksa dulu dia. Badannya kayak panggangan tuh," kata Sarah. Dion mulai memeriksa Rio dengan teliti. Lelaki ini adalah saingannya, tapi dia seorang dokter, jadi dia harus lebih profesional. "Ra, bisa bicara berdua?" tanya Dion dengan nada serius. Sarah keluar kamar. Mereka berdua duduk di meja makan. Sarah membuatkan kopi dan roti bakar buat Dion. "Serasa kamu istriku, Ra," kata Dion sambil makan roti bakarnya dengan lahap. Sarah tertawa. Nah, kita kilas balik sebentar ya, saat Sarah dan Dion saling mengenal. Sarah mengenal Dion pada saat Sarah menjadi relawan pada saat Jakarta dilanda banjir, dan Dion tenaga medis yang juga relawan. Walau Dion seorang dokter, tapi tetap saja dia manusia yang merasakan kelemahan fisik karena kelelahan. Dion demam dan menggigil sendirian saat Sarah yang tak sengaja melewatinya. Sarah berhenti dan meraba dahi Dion. Lalu Sarah berbalik mencari tenaga medis. Tapi semua sibuk. Tenaga relawan apalagi tenaga medis yang memang kurang, semua sibuk karena pengungsi berdatangan terus-menerus. Sarah memilih untuk mengurus Dion, membuka bajunya yang setengah basah, lalu memakaikan jaket Sarah yang memang agak besar. Setelah itu Sarah pergi ke tempat barang-barang sumbangan warga, mencari baju dan selimut. Sarah membungkus tubuh Dion yang menggigil dengan 2 buah selimut. Dion tertidur. Sarah melanjutkan tugasnya membantu warga di pengungsian. Paginya, Sarah membuat 2 buah roti bakar ala kadarnya di penggorengan dapur umum. 1 untuknya dan 1 lagi dibungkus lalu dibawa ke tempat orang yang semalam diurusnya. Tapi orang itu tak ada. Mungkin dia ke kamar mandi, pikir Sarah.
Sarah meninggalkan roti bakar itu di dalam tas ransel yang ada di situ, karena kalau Sarah hanya meletakkan begitu saja, bisa jadi akan dimakan oleh kucing yang banyak berkeliaran di situ. Tas ransel itu semalam dipakai sebagai bantal oleh orang yang sakit itu, jadi pasti tas ransel itu milik orang yang sakit itu. Itu pikir Sarah. Setelah itu, Sarah pergi meninggalkan tempat itu tanpa menyadari kalau Dion, si pemilik ransel itu, melihatnya. Dion membuka ranselnya, memeriksa, karena berpikir perempuan yang membuka ranselnya tadi pasti ingin mencuri sesuatu. Dion tak tahu kalau perempuan yang dicurigai itu yang menolongnya semalam. Dion merasa aneh, tak ada barangnya yang hilang, malah menemukan roti bakar di dalam tas ranselnya. Dion lalu duduk dan mulai makan roti itu, roti terenak yang pernah dia rasakan. Atau karena dia merasa lapar? Tadi Dion berusaha untuk ke dapur umum, tapi melihat semua sibuk baru mulai memasak, Dion tak jadi. Dan itu sebabnya dia kembali ke tempatnya dan melihat Sarah membuka ranselnya. Sejak itu Dion mencari perempuan yang memberinya roti, tapi tak pernah menemukannya. Sampai di suatu pagi sekali, Dion mencium bau roti bakar dari arah dapur umum. Dion mengikuti penciumannya itu, dan dia melihat Sarah yang sedang membolak-balik roti di penggorengan biasa. Dion mendekat dan memperhatikannya. Sarah menoleh. "Mau?" tanya Sarah menawarkan. Dion mengangguk. Sarah mengambil 2 potong roti lagi, mengolesinya dengan mentega dan menambahkan meses coklat. Melipat rotinya, lalu menaruh di penggorengan dan sambil menekan-nekan roti itu dibolak-balik sampai matang. Mereka berdua duduk di dapur umum itu makan roti bakar ala Sarah. Dion merasakan rasa enak yang sama, lalu menoleh ke arah sampingnya. "Apakah perempuan ini?" tanya Dion dalam hati. "Sudah baik kan?" tanya Sarah sambil tetap makan roti tanpa menoleh pada Dion. "Apa?" tanya Dion bingung. Syukurlah udah gak panas," kata Sarah yang tangannya sudah meraba dahi Dion tanpa sempat Dion menghindar. Dion tertegun. "Jadi dia yang merawatku. Pantas dia memberiku roti di ranselku," pikir Dion menatap Sarah tak berkedip. "Jangan jatuh cinta pada janda, jadi jaga matamu itu," kata Sarah tertawa lalu pergi. Dion tetap terdiam di tempatnya. Besok pagi-pagi sekali, Dion menemukan Sarah di dapur umum seperti biasanya. Sarah sedang membuat teh. Dion menyodorkan kantong berisi roti, mentega, dan meses coklat. "Ini apa?" tanya Sarah. "Untukmu," kata Dion. "Bilang saja minta dibuatin, ini mah bukan untukku," kata Sarah tertawa. "Buat kita berdualah, pemilik hati dan pencuri hati," kata Dion. Sarah makin tertawa. Laki-laki ini konyol juga, pikir Sarah. Sejak itu, Sarah dan Dion selalu sarapan bersama di dapur umum. Sarah sebenarnya tidak terbiasa sarapan pagi, tapi dia membutuhkan tenaga yang cukup sebagai relawan. Jadi Sarah harus tetap menjaga tubuhnya supaya tidak menjadi beban untuk orang lain. Sejak itu, Sarah dan Dion menjadi teman sekalipun sedang tidak jadi relawan. Dion tersenyum mengingat pertemuannya dengan Sarah, dan sekarang di tengah malam begini Dion lagi dengan Sarah juga, menikmati roti bakar terenak di dunia. "Hei, senyum-senyum gitu kayak orang kelebihan vitamin G. Ayo, ada apa? Tadi bilangnya mau ngomong," kata Sarah. "Ra, itu yang di dalam siapa?" tanya Dion. "Si pemilik cincin yang kamu tanyain dulu," sahut Sarah. "Tunanganmu?" tanya Dion. Dion lalu melirik ke arah jari manis Sarah, tapi cincin itu tak ada lagi di sana. Apa yang terjadi? Sarah hanya mengangguk, tak ingin menjelaskan apapun tentang Rio pada Dion. "Namanya Rio. Apa dia baik-baik saja?" tanya Sarah lagi. Dion menatap Sarah. Orang yang lagi sakit di dalam yang barusan diperiksanya adalah tunangannya. Tapi Dion tidak melihat sedikit pun rasa khawatir di mata ataupun wajah Sarah. "Maaf ya, Ra.
Apa kamu tahu tunanganmu itu menggunakan obat adiktif? Tanya Dion hati-hati. Adiktif? Maksudmu narkoba? Tanya Sarah kaget. Tidak berarti itu drugs seperti dugaanmu, Ra. Tapi memang ada obat-obat yang walau resmi, tapi sesungguhnya itu termasuk kategori adiktif. Seperti untuk bius yang digunakan anestesi saat mau operasi. Kalau tunanganmu itu, apa yang kau tahu, Ra? Tanya Dion. Obat penenang. Dia selalu minum itu, kata Sarah. Sudah lama? Tanya Dion lagi. Sarah mengangguk. Menurutku, Ra, ini dugaanku ya. Kemungkinan sekarang dia menggigil demam itu adalah efek seperti kecanduan. Maksudku, saat seseorang yang selalu mengkonsumsi obat misalnya ya, menjadi ketergantungan. Dan saat dia tidak mengkonsumsinya, orang itu akan seperti demam menggigil, mengigau, dan lain-lain seperti itulah. Jelas Dion tak lepas pandangannya dari Sarah. Sakau? Seperti itu? Tanya Sarah. Dion mengangguk. Bentar ya. Sarah masuk ke kamar tempat Rio tidur, membuka tas Rio, mencari obat penenang itu. Tapi Sarah tak menemukannya. Obatnya tak ada, kata Sarah. Kemungkinan itu penyebabnya. Karena dia tak mengkonsumsinya, dia seperti sakau. Berita bagusnya, aku bisa menyuntiknya atau memberi obat lain padanya tanpa takut efek sampingnya. Tapi obat itu hanya sebagai pencegah aja. Dia akan kembali seperti itu kalau tingkat kecanduannya sudah tinggi. Jelas Dion. Sarah terdiam. Ra, Dion memegang tangan Sarah. Aku tahu Dion, sangat tahu apa yang kamu pikirkan. Dion menarik napas berat. Kalau kalian lanjutkan hubungan kalian, dia akan jadi kepala keluarga. Dia akan bertanggung jawab padamu, juga pada anak-anakmu. Bagaimana bisa, Ra? Bagaimana dia bisa membuat keluarganya tenang kalau dia sendiri membutuhkan obat penenang? Iya kan? Kata Sarah memotong omongan Dion. Mereka berdua terdiam. Dion memeriksa lagi keadaan Rio, kemudian memberi obat. Tetap kabari aku kapan saja ya, Ra, kata Dion sebelum pamit. Tenang, pasti aku kabari. Lagian rotiku masih banyak kok, jawab Sarah yang membuat Dion tertawa. Dion merasa semakin sayang dan jatuh cinta pada Sarah. Sarah sahabat tersayangnya, perempuan tercintanya. Dion pulang. Setelah Dion pulang, Sarah masuk kembali ke kamar Rio, meraba dahi Rio, dan naik di tempat tidur, duduk sambil membaca di samping Rio. Sarah sudah hampir tertidur saat Rio mengigau dan menggigil hebat, sampai Sarah yang memeluknya ikut bergetar seperti ikut menggigil. Ada periode-periode tertentu pasien yang tingkat kecanduannya tinggi akan mengalami demam, mengigau, dan menggigil. Dan dalam situasi begitu, tidak ada obat apapun yang bisa mengatasinya, kecuali membuat pasien itu merasa tenang. Itu yang Sarah ingat kata-kata dokter Rio di Manado. Sarah menarik kepala Rio ke dadanya dan memeluk Rio yang masih menggigil dan mengigau. Sarah merasa kasihan. Rio seperti tidak merasakan pelukan Sarah. Seluruh tubuhnya sudah menggigil hebat. Yo, bangun yo, tahan ya. Sarah menepuk-nepuk pipi Rio sambil membelai-belai kepala Rio. Biasanya Rio akan tenang dan tertidur pulas kalau Sarah berbuat begitu. Rio mengigau dan bunyi giginya semakin gemeretak. Rio, bangun yo. Ayo bangun yo. Bertahan dong, kamu pasti bisa tahan ya, bisik Sarah sambil mengecup dahi Rio. Tapi itu tidak berguna. Rio menggigil dan mengigau makin parah. Tanpa pikir panjang lagi, Sarah mencium bibir Rio, mengulumnya pelan-pelan. Cara yang paling ampuh dan sangat mujarab di seluruh dunia untuk menenangkan pasanganmu adalah seks. Air mata Sarah mengalir. Di tanganmu, di tanganku,
nasib kita. Oke, Media Risti, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Muah.